berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semua dapat bertemu dan berkumpul bersama-sama di sekolah kita UPTD SPN SD Negeri Cibubur. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Ruhul Alam, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menarik umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang sama-sama kita rasakan sekarang ini. Bapak Ibu, Bapak Ibu guru beserta kepala sekolah, pertama terima kasih atas waktunya karena masih mau mendampingi saya. Saya selaku CGP kali ini kita nanti ada presentasi tentang aksi nyata modul budaya positif tentang modul 2.1. Ini salah satu tugas bagi kami sebagai CGP di Kabupaten Aceh Singkil. Untuk pertama saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan bimbingannya, terutama bagi saya sebagai guru CGP di Kabupaten Aceh Singkil. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita
kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kantor kita yang sederhana ini dengan acara aksi nyata modul budaya positif oleh Bapak Tony Saputra CGP Angkatan 9. Selawat beriring salam marilah kita senyumkan kepangkuan baginda kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang yang kita rasakan sampai saat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTD SPM SD Negeri Cibubukan, dan yang saya banggakan Bapak Tony Saputra sebagai CGP di sekolah kita ini di Angkatan 9. Di sini saya mengimbau kepada Bapak Ibu, perlu kita mengikuti CGP ini Bapak Ibu, apalagi di sini banyak ilmu yang kita dapat. Istilahnya Bapak Ibu, ini pengalaman ya. Waktu saya sesudah jadi kepala sekolah menjadi guru, ada buka cakep, bukan istilahnya saya ini mau jadi kepala sekolah Bapak Ibu, tetapi karena ada buka saya ikuti juga. Ya, mana tahu kedepannya ada persyaratan sama dengan kita S1. Waktu saya diangkat menjadi pegawai D2, jadi kita tidak berpikir kedepannya bahwa itu nanti setiap waktu, setiap zaman itu berjalan. Jadi D2 diangkat wajib S1. Jadi sebelum kita dikasih tahu wajib S1, kita terlebih dahulu terus ikut kuliah. Sama dengan CGP Bapak Ibu. CGP ini banyak manfaatnya Bapak Ibu. Kalau kita ikut di CGP, bagi yang belum sertifikasi, 2 ada sertifikatnya. 1 untuk sertifikasi, 1 cakep. Tetapi kalau kita ikut di PP, praktek penggerak, pengajar praktek, maaf. Jadi 2 juga, ada cakepnya, ada cawasnya. Tapi saya mengimbau kepada Bapak Ibu, apabila ada yang sudah sertifikasi, ikut ke PP. Kalau yang belum sertifikasi, ikut ke CGP. Kalau CGP kan ada nanti ikut, cuma nanti kita kalau ikut CGP tidak ikut lagi pelatihan sertif. Sepertinya yang cuma kita ikuti adalah ujian nasionalnya, UP-nya. Jadi kita dari CGP ada, saya merasakan, Pak Tony juga mungkin merasakan, waktu dia belum ikut CGP, otomatis dia tidak tahu seperti ini. Ini kalau tidak salah Kanva ya Pak. Jadi karena dia ikut CGP, dia tahu Bapak Ibu Kanva. Saya aja tidak tahu apa itu Kanva. Jadi kalau kita sudah mengikutinya, kita udah tahu Bapak Ibu. Jadi mari, ini ada angkatan 11 ya, angkatan ke-11. Mari Bapak Ibu ikuti, kita ikuti lewat dan tidak lewatnya, yang penting kita sudah usaha. Jangan pula tidak ada usaha kita mau lewat. Ya Bapak Ibu, saya mengimbau Bapak Ibu ikutilah kita ini CGP, apalagi ini terakhir pendaftaran CGP dan PP Bapak Ibu. Semoga kedepannya Pak Tony mau mengajari kawan-kawan kita, berbagi praktik, berbagi ilmu dari CGP. Dan saya sebagai kepala sekolah juga mendukung siapapun yang ikut menjadi calon CGP atau PP. Saya ikut mendukung. Kalau memang katanya kita ada material atau apa sebagainya, insya Allah saya ikut mendukung Bapak Ibu. Cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila kata-kata saya yang salah, mohon kiranya diberi kemaafan. Semangat Pak Tony.
CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas nasihat, wejangan dan motivasinya, dan itu sangat membantu bagi saya sebagai CGP untuk menyelesaikan, insya Allah, amin. Karena kami seharusnya 9 bulan dipadatkan jadi 6 bulan. Ya, mudah-mudahan itu bisa dilalui dengan sukaria, dengan ini tidak ada sakit-sakitnya, amin. Baik Bapak Ibu. Kali ini pertemuan kali ini, presentasi kali ini kami di LMS ada disuruh buat tugas itu tentang modul 2.1 yaitu aksi nyata modul budaya positif. Jadi untuk kali ini saya akan mempresentasikan apa itu aksi nyata, apa itu modul budaya positif. Bapak Ibu, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Antara lain, nilai budaya positif itu dibagi 6 Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Baru yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada keyakinan kelas, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada 5 posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Nanti kita akan jabarkan satu-satu apa ini perubahan paradigma. Bapak Ibu, yang pertama itu ada perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Kalau dulu kita itu diajarkan memang di dalam pelatihan pun paradigmanya itu tentang stimulus respon, belum ada teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, stimulus respon ini sama teori kontrol ini bertentangan ini Bapak Ibu, bertentangan sebenarnya. Makanya kalau di stimulus respon itu ada sebab akibat. Kalau di teori kontrol itu tidak ada sebab akibat, karena paradigmanya menang-menang, tidak ada menang kalah, dia menang terus. Makanya itu di teori kontrol. Baru Bapak Ibu, ilusi guru pengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid Bapak Ibu untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut karena tidak ada pilihan. Itulah tadi stimulus respon. Dia satu haluan, tidak ada timbal baliknya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dan kedua ada ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu semua ilusi. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol Bapak Ibu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi dia tidak dari intrinsik, tidak dari dalam dirinya. Itu kalau hanya sekedar untuk menghindari hukuman. Itulah intinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus, pakai suara halus saja sebenarnya kita sudah bisa
ada pesan yang negatif dan positif di situ Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif. Tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Karena kalau kita paksakan, kalau kita seorang guru memaksakan hukuman, memberi hukuman kepada anak-anak, mereka hanya mematuhi di saat itu saja karena tidak keluar dari intrinsik dari dalam hatinya. Jadi untuk menghindari hukuman ya terpaksa mereka mengikuti peraturan tersebut. Next. Terus bagaimana seseorang bisa berubah? Bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma itu. Bapak Ibu, di sini di dalam CGP kami ada tabel teori kontrol. Inilah kenapa saya bilang dulu kita memakai paradigma stimulus respon dan sekarang berubah menjadi teori kontrol, disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Karena di kurikulum Merdeka Bapak Ibu tidak ada lagi hukuman, ditiadakan. Sebisa mungkin tidak ada hukuman di kurikulum Merdeka. Kalau di stimulus respon ini masih ada sebab akibat. Nah, jadi masih ada, kalau anak itu melakukan kesalahan kita masih bisa menghukum. Kalau di kurikulum Merdeka teori kontrol ini tidak bisa lagi Bapak Ibu, jadi itu dihilangkan. Makanya kita sebagai guru ini agak sulit ini jadinya. Karena di stimulus respon ada model berpikir menang kalah, sebab akibat. Sementara di teori kontrol ini model berpikirnya menang-menang. Jadi tidak ada kalahnya anak itu. Anak itu pun kalau dia tidak mau berubah ya kita tidak bisa memaksa. Contoh Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu itu punya barang yang berharga, Bapak Ibu genggam di tangan. Jadi siapapun ini sebelahnya ini kepingin membuka ini, kalau ibu tidak mau membuka, bisa nggak dia terbuka? Kalau ibu ini barang berharga ini, berlian contohnya atau emas, ibu, bapak ibu pegang. Kalau bapak ibu tidak mau membuka, bisakah dia terbuka? Tidak bisa bapak ibu. Karena apa? Dari situlah kalau kita ikhlas membuka, ya terbuka dia. Karena kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Jadi begitu juga ini teori kontrol ini. Tidak bisa kita memaksakan dari luar, dari ekstrinsik itu tidak bisa. Diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Next. 2, disiplin positif. Kalau ada kata-kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Kalau ada kata-kata disiplin, kira-kira apa yang terlintas, Bu? Kalau tidak disiplin dapat hukuman. Ya, kalau tidak disiplin dapat hukuman. Ya. Berarti cenderung disiplin itu ke hukuman. Kan begitu kan? Maka disiplin, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, Bu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang
pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, jadi Bapak Ibu, disiplin positif sebenarnya adalah nilai-nilai kebajikan universal untuk memunculkan motivasi intrinsik murid, motivasi dari dalam diri murid sendiri. Disiplin positif juga merupakan cara penerapan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab serta memberdayakan anak agar mandiri untuk melakukan sesuatu tanpa ada iming-iming, baik itu hadiah, menghindari hukuman, sogokan atau ancaman. Nah, jadi dihindari itu sebenarnya hadiah itu, reward itu anak juga nggak terlalu bagus, itu menuju kepada kegagalan. 3. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan, dan diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana murid merdeka dalam menyampaikan pendapat dalam membentuk keyakinan kelasnya, di mana guru berperan sebagai penuntun dalam perbuatan keyakinan kelas supaya visi guru akan tercapai. Kalau di modul kami di CGP Bapak Ibu, kalau keyakinan kelas ini sebenarnya identik kalau kita pahami itu sebagai peraturan kelas. Nah, tapi sekarang dirubah, ini bukan lagi peraturan kelas Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini dibuat, disepakati oleh seluruh warga kelas. Bukan, kalau peraturan kelas kan yang membuat Bapak Ibu guru wali kelas. Kalau keyakinan kelas ambil dari pendapat masing-masing murid, dijadikan dia satu buah keyakinan kelas, jadi disepakati bersama. Nah, jadi ada kolaborasi pembuatan keyakinan itu dengan murid, bukan dari kita sendiri. Murid selalu dilibatkan. Baik, setiap manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, yaitu ada 5 kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua ada penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima itu kebebasan. Itu ada 5 kebutuhan manusia. Nah, Ibu, yang kelima ini ada 5 restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, inilah Bu yang urgent, yang perlu dibahas sebenarnya di sini. Restitusi, 5 posisi kontrol. Karena kita sebagai guru, ini semua ini sudah dari kita semua ini sudah kita jalanin ini. Nah, tapi mungkin salah satu dari sini belum kita laksanakan Bapak Ibu. Jadi 5 restitusi, 5 posisi kontrol ini, yang pertama ada sebagai penghukum. Ada sebagian kita guru itu sebenarnya penghukum, sifatnya penghukum. Ada anak salah kita hukum. Pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, dan keempat sebagai teman, dan kelima sebagai manajer. Kalau manajer ini Bapak Ibu biasanya dimiliki sifatnya oleh kepala sekolah. Kepala sekolah itu sifatnya manajer. Nah, next Bu. Ini penjabarannya Bapak Ibu. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, jadi dengan omongan saja itu sudah bisa menghukum, itu sebagai penghukum. Yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Nah, kira-kira siapa ya? Bu Fitri ada misalnya lah ya. Nah, kalau ngomong Bu Perdosi disebut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, bersalah atau rendah diri. Nah, yang ketiga ada teman. Guru pada posisi ini
tidak akan menyakiti murid. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu pendekatan secara pribadi, ya. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Karena terkadang kalau kita terlalu dekat sama murid, ada guru yang melihat, oh kan aku ini dia rapat kali ya, gitu kan. Ada hal positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang dalam artian kalau kita di sekolah murid lah, mempengaruhi murid. Kemudian ada pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Contoh, mungkin kita dulu di sini ada pula kemenakan yang sekolah di sini. Ada kemenakan, ada anak, ada itu dipisahkan, dipisahkan dulu, diklasifikasikan dulu. Bedakan, jangan dicampur antara anak di rumah dengan anak di sekolah. Dan yang terakhir Bapak Ibu ada manajer. Manajer, posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, jadi kalau manajer ini dia sudah menguasai posisi teman dan pemantau. Nah, dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu akan kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, nah, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, manajer itu bisa mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Makanya bagaimana cara kita untuk bisa mengubah sifat anak murid itu bisa menjadi manajer dia untuk dirinya sendiri. Nah, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi, nah itulah posisi seorang manajer. Jadi kita tidak menghukum, cuma Bapak Ibu, di sini ada sedikit pertanyaan. Ada 6 pertanyaan yang menyangkut dengan 5 posisi kontrol tadi. Yang pertama Bapak Ibu, pernyataannya begini. Kalau seorang guru, ini kasusnya ada seorang murid terlambat hadir di sekolah. Nah, jadi pernyataan seorang guru ada 6. Kira-kira nanti saya bacakan ini, kira-kira ini posisinya sebagai apa dia? Sebagai pemantau kah, pembuat rasa bersalah kah, manajer kah, penghukum kah, atau dan lain-lain. Baik, pernyataan pertama, Bapak Ibu, patuhi. Ini gurunya ngomong nih sama muridnya, karena si murid terlambat. Guru ngomong, patuhi aturan saya atau awas. Kira-kira Bapak Ibu, iya, ini berarti sebagai penghukum. Guru itu penghukum karena kata-katanya agak ngegas, mungkin matanya sambil melotot ini. Baru yang kedua, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira
Ini sebagai apa nih Bapak Ibu? Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa itu Bu? Iya, pembuat rasa bersalah. Itu sering kali siapa itu? Bu Fitria. Yang ketiga, kuisnya Bapak Ibu. Guru ngomong gini, begitu anak terlambat ngomong dia, ayolah bantu demi Bapak ya. Kira-kira dia posisinya sebagai apa Bapak Ibu? Iya, sebagai teman. Pinter kali capsek ini. Yang keempat, ada kuisnya yang keempat. Apa yang telah kamu lakukan? Kira-kira posisi dia sebagai apa Bapak Ibu? Ada manajer kah? Penghukum kah? Pemantau kah? Teman? Sebagai? Iya, sebagai pemantau. Karena dia hanya ngomong, tidak menyalahkan. Dia hanya menegaskan apa yang telah kamu lakukan. Dia tidak menghukum, tidak ada hukuman di situ. Jadi dia sebagai pemantau. Yang kelima, kamu selalu saja salah. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Sebagai kamu selalu saja salah. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Sebagai apa dia? Ayo Bu. Sebagai ada sebagai rasa bersalah, ada manajer, ada teman, ada penghukum, ada pemantau. Ya, kamu selalu saja salah. Sebagai pemantau ya, sebagai pemantau Ibu. Ya, di sini guru berperan sebagai pemantau karena dia tidak menghukum, hanya bertanya, kamu salah aja. Jadi pantaunya anak itu. Yang terakhir Bapak Ibu, ada guru ngomong, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira sebagai apa deh Bapak Ibu? Iya, inilah posisi manajer Bapak Ibu. Jadi diharapkan kalau kita sebagai pendidik Bapak Ibu, inilah yang kita pakai. Perubahan paradigma dari teori kontrol, dari stimulus respon ke teori kontrol. Inilah yang kita pakai Bapak Ibu. Tidak boleh lagi yang ini. Untuk kurikulum merdeka, ini yang kita pakai sebagai manajer. Next Bu. Baik Bapak Ibu. Apabila kita sudah berada di posisi manajer Bapak Ibu, kalau di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini cara menyelesaikan masalah anak atau siswa atau murid di sekolah. Jadi di sini ya sebagai penghukum tidak ada lagi, sebagai pembuat rasa bersalah masih ada. Tapi yang penghukum memang kalau di sini intinya yang penghukum tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi ini, yang pertama itu kalau anak itu ada yang bersalah, yang pertama kita lakukan itu menstabilkan identitas. Contohnya kalau dia sudah bersalah panggil, baru kamu ya kita ngomongin bagus-bagus sama anak, nggak boleh lagi marah Bapak Ibu. Intinya tidak boleh marah. Kamu bukan satu-satunya orang yang merasa bersalah, yang melakukan kesalahan itu. Setiap orang pasti pernah melakukan hal itu. Ngomongnya lembut-lembut. Baru setelah menstabilkan identitas, ya, baru kita memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah.
Nah, jadi setelah dia mengakui apa kesalahannya, ditanya lagi, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Tanya alasannya. Nah, baru adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan? Ya mungkin karena terlambat dia datang, mungkin kemalaman tidur, entah apa yang dibutuhkannya. Nah, mungkin itulah digali di situ, Bapak Ibu. Baru yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Seperti yang kita sudah ulas di depan tadi, kita berkeyakinan kelas, bukan lagi peraturan. Nah, jadi itu kita tekankan di sini, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Karena sudah disepakati bersama dalam kelas. Jadi dia bisa bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, karena sudah sama-sama kita sepakati. Nah, jadi yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itulah Bapak Ibu. Intinya di budaya positif ini, perubahan paradigma pemikiran kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Ya Bapak Ibu, itu tidak ada lagi, kita tidak boleh lagi ada hukuman, tidak boleh menghukum Bapak Ibu. Cara penyelesaian masalah, kalaupun ada masalah di sekolah, kita gunakan segitiga restitusi. Nah, intinya hindari hukuman. Nah, ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, inilah pemaparan presentasi saya tentang modul budaya positif. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi sama-sama bisa kita belajar bersama. Dan mudah-mudahan kawan-kawan yang belum mengikuti CGP dan PP, mudah-mudahan hari ini mendaftar dan ikuti semua. Jadi biar sama-sama kita di tempat ini, di posisi ini, nanti gantian kita. Dan mudah-mudahan sudah mendaftar, dikerjakan dan lulus. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Semangat Bapak Ibu. Semangat. Ya, semangatlah ikut CGP. Baik. Semangat Bapak Ibu. Ikut CGP. Ikut PP. Iya. Baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf karena saya menunda kepulangan Bapak Ibu pulang ke rumah. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri, bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Tina, silakan duduk Tina. Tina, Sartina, tahu kenapa Bapak panggil ke kantor? Tahu Pak Guru. Apa? Karena saya marah Pak Guru di mana saya dibilang mencontek sama dia sakit Pak Guru. Oh, jadi berbuat salah itu, manusia itu berbuat salah itu biasa. Ya mungkin artian sakit salah, nah, itu biasa namanya ini kan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi Sartina, Bapak panggil kantor ini kita mau cari solusinya. Jadi karena tadi Bapak lihat waktu kita ulangan di kelas, Sartina betul-betul marah tadi sama dia sakit, ya kan? Kenapa Sartina berbuat seperti itu? Pasti Sartina punya alasan bukan? Apa alasannya tadi? Karena saya dibilang mencontek sama dia sakit Pak Guru. Oh, dibilang mencontek sama dia sakit, padahal tidak. Oh, jadi karena Sartina dituduh mencontek, Sartina marah sampai gebrak meja. Makanya semua kawan yang di kelas tadi terkejut, ya kan? Jadi yang Sartina lakukan tadi di dalam kelas waktu kita ulangan itu merugikan orang lain atau tidak tuh Sartina? Merugikan orang lain.
karena sudah membuat suasana kelas menjadi gaduh, ribut, ya. Terus keyakinan kelas atau peraturan kelas, apa kira-kira keyakinan kelas yang tidak sesuai menurut Sartina? Melanggar peraturan. Iya, melanggar peraturan tentang jangan ribut di dalam kelas. Iya. Jadi kira-kira menurut Sartina itu salah atau tidak tadi? Salah. Untuk kedepannya kira-kira kalau keyakinan tadi yang Sartina lakukan itu salah, untuk kedepannya kira-kira keyakinan kelas apa yang mau Sartina tunjukkan? Lebih percaya diri untuk mengerjakan dan tidak melihat kanan kiri, tidak mengganggu orang, jadi biar tidak dituduh mencontek, ya kan? Jadi untuk kedepannya Sartina yakinkan diri untuk lebih banyak belajar, biar tidak lagi dituduh mencontek sama Ardian Sakir. Oke, jadi masalah ini Bapak anggap selesai ya, jangan lagi diperpanjang sama Ardian Sakir ya. Nanti Ardian Sakir Bapak panggil itu, minta maaf ya. Oke, Sartina boleh kembali ke kelas. Salam.